Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang kemarin kita membahas tentang tanda orang yang cerdas. Sekarang kita lanjutkan tanda orang yang cerdas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang hidupnya bisa mengendalikan nafsu dan ia senantiasa melakukan amal perbuatan untuk kebaikan nanti setelah mati. Tetapi sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut al-ajiz, tanda orang yang lemah adalah manittaba'a nafsahu hawaha, orang yang hidupnya mengikuti nafsu, wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tanda orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, yaitu orang yang hidupnya bisa mengendalikan nafsu. Nafsu dalam diri manusia yang pertama adalah nafsu amarah. Ketika manusia berada pada nafsu amarah, maka akan memiliki sifat sombong, angkuh, iri, dengki, dan serakah. Maka bisakah manusia untuk menghilangkan atau mengendalikan nafsu sedikit demi sedikit menuju nafsu mutmainnah? Yang tentunya untuk menuju nafsu mutmainnah adalah nafsu yang terdidik, nafsu yang tenang. Syaratnya adalah ia pandai untuk membimbing nafsu amarah. Yang kedua, ketika pada saat manusia berada pada tingkatan nafsu lawwamah, maka hidupnya terkadang ia rajin, terkadang juga ia malas. Terkadang ia ingat, terkadang juga ia tidak ingat. Terkadang benar, terkadang salah. Hidupnya belum menunjukkan sifat istiqamah, sifat rutin, selalu ajak dalam kebaikan. Tetapi hidupnya masih terkadang, kadang ingat, kadang tidak, kadang benar, kadang salah. Maka kemudian yang ketiga, tingkatan nafsu manusia adalah nafsu mulhimah. Ilmunya bisa jadi ia sudah dapat, tetapi kesadaran untuk mengamalkan ilmunya ia belum dapat. Hidayah ilmunya ia sudah cari dan kemudian mendapatkan, tetapi taufik ia belum dapat, karena sebab ilmunya belum ia wujudkan dalam bentuk amal.
Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis membagi ilmu itu menjadi dua. Yang pertama adalah al-ilmu fil qalbi, ilmu yang nempel di dalam hati. Maka itulah kata Rasulullah disebut wadaka al-ilmu nafi', ilmu yang nempel di dalam hati, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Karena ketika ilmu nempel di dalam hati, pantulannya adalah akan memiliki perilaku akhlak yang baik. Maka kata Ibnu Taimiyah yang mengatakan, laisal alim bi kasratir riwayah awil kitabah. Tidaklah disebut orang yang berilmu hanya sekedar pandai bertutur kata dan pandai untuk menulis begitu banyak tulisan yang ia tulis. Tetapi walakinnal alim, tetapi orang yang berilmu adalah al-khasyah, yaitu ilmunya semakin membawa mendidik ia untuk semakin takut akan azab Allah. Kemudian tanda orang yang takut akan azab Allah adalah hatta yura ibadatahu wa khuluqahu. Lihat apakah ibadah menyingkat atau tidak. Kemudian yang kedua, tampilan akhlaknya ia pasti akan baik. Itulah tanda orang yang takut akan azab Allah. Kemudian yang kedua yang disebut dengan al-ilmu 'alal lisan, ilmu yang hanya sekedar nempel di dalam lidah. Inilah yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wadaka hujjatullah ala bani Adam, ilmu yang akan memberatkan manusia yang memilikinya ketika hanya nempel di lidah, akan memberatkan ketika ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Semakin tinggi ilmu tetapi tidak menghiasi dalam bentuk akhlak yang mulia, karena ilmunya hanya sekedar nempel di lidah, pandai bertutur kata, pandai diskusi, tetapi tidak menunjukkan cerminan bagi orang yang berilmu. Cerminan bagi orang yang berilmu adalah memiliki akhlak yang mulia. Karena itu ketika saat manusia bisa mengendalikan, membimbing nafsu dari nafsu amarah, kemudian lawamah, mulhimah, baru masuk ke nafsu mutmainnah, nafsu yang terdidik, nafsu yang terbimbing. Inilah yang disampaikan di akhir Quran surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu yang terdidik, nafsu yang terbimbing, hai manusia yang bisa mengendalikan nafsu, kembalilah kepada Tuhanmu karena Allah sudah ridho. Masuklah dalam golongan hambaku, kata Allah, dan Allah sudah menyediakan surga baginya. Karena itu tanda orang yang cerdas yang kedua adalah orang yang hidupnya pandai mengendalikan diri, nafsu, untuk menuju nafsu mutmainnah, dan seluruh perbuatannya adalah kebaikan dunia untuk menghantarkan kebaikan ia di akhirat kelak. Inilah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selalu kita berdoa untuk mengharap kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cerdas menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.